Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah, Stambu 083 2018 0055. Saya dari kelas C1 Agribisnis dari mata kuliah Metode Penelitian Agribisnis. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal penelitian metode penelitian agribisnis, yang mana saya mengambil judul penelitian yaitu analisis kelayakan usaha pengolahan kopi Martabulu di Desa Martabulu, Kecamatan Alabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Kita masuk pada slide pertama dari pengertian kopi itu sendiri. Kopi atau bahasa latinnya itu copia. Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Dua spesies pohon kopi yang dikenal secara umum yaitu kopi robusta atau kopi canepora dan kopi arabica atau kopi arabica. Komoditi kopi telah dikenal oleh penduduk Sulawesi Selatan sejak abad ke-17. Tetapi komersialisasi komoditi kopi baru dilakukan oleh pemerintah Hindia dengan melakukan pemerataan penanaman kopi di daerah pegunungan di wilayah pemerintahan langsung Government Landen sejak tahun 1860. Kopi tersebut dibudidayakan dan diproduksi di Bergrekscepen di distrik utara, Bantaeng di distrik selatan, Bulukumba dan Sinjai di distrik timur, dan Pulau Selayar. Komoditi kopi diproduksi oleh penduduk melalui kerjasama antara pemerintah Hindia Belanda dengan kepala-kepala kampung. Kopi diproduksi diekspor melalui pelabuhan Makassar ke berbagai negara seperti Belanda, Singapura, Amerika, Prancis, Inggris, Papua Nugini, Timor atau Dili, dan wilayah di sekitar Hindia Belanda. Sedangkan kopi Martabulu itu sendiri adalah salah satu jenis produk yang dikembangkan oleh masyarakat desa Martabulu itu sendiri. Bahan baku pada produk ini masih tersedia di kawasan hutan desa Martabulu. Rumah produksi kopi Martabulu masuk dalam salah satu bagian badan usaha milik desa atau BUMDes. Desa sejak tahun 2019 yang dikelola oleh Bapak Hendrik Rosihin. Dalam perkembangannya, kopi Martabulu memberikan peluang yang sangat besar, yang sangat luas, dan terdapat kafe-kafe di kawasan wisata Lembah Cinta yang juga terdapat 3 jenis varietas kopi desa Martabulu, yaitu Arabica, kopi Robusta, serta kopi Liberica. Umumnya kopi dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian di atas 700 mdpl. Dalam perkembangannya, beberapa jenis kopi dapat ditanam melalui di atas ketinggian 500 mdpl. Namun demikian, penanaman kopi yang terbaik di desa Martabulu di atas 800 mdpl, terutama jenis kopi Robusta. Kopi Arabica tumbuh baik pada ketinggian di atas 1000 mdpl. Namun demikian, lahan tanaman yang tersedia di desa Martabulu 700 sampai 1000 mdpl. Sebagian besar masyarakat lokal lebih banyak mengonsumsi jenis kopi Robusta. Tetapi jenis kopi yang paling banyak diminati adalah jenis kopi Arabica, karena tingkat keasaman dari kopi Arabica yang diminati oleh para konsumen. Kita masuk pada usaha tani. Ilmu usaha tani merupakan ilmu yang mengatur suatu tempat di mana seseorang atau beberapa orang mengelola unsur-unsur produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, dan keterampilan dengan tujuan berproduksi untuk menghasilkan sesuatu di lapangan pertanian. Ditambahkan oleh Sinta 2012, ilmu mempelajari bagaimana menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif pada suatu usaha pertanian agar diperoleh hasil maksimal. Usaha tani merupakan salah satu kegiatan penyelenggaraan sarana dan teknologi produksi pertanian pada bidang yang berkaitan dengan pertanian. Salah satu komoditas tanaman pangan penting yang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan sektor pertanian adalah kopi. Kita masuk pada pendapatan usaha tani, di mana digunakan rumus pendapatan petani itu TR sama dengan Q kali PA, di mana keterangannya itu TR adalah total revenue atau total penerimaan, atau selanjutnya itu Q quantity atau jumlah produksi dalam satuan kilogram. Sedangkan itu PQ price of quantity, harga produk.
Selanjutnya, cara menghitung biaya penyusutan alat-alat pertanian menggunakan metode garis lurus dengan rumus penyusutan sama dengan harga beli awal kurang dengan nilai sisa dibagi masa pakai alat, kemudian dikali dengan jumlah barang. Sedangkan pendapatan petani diperoleh dengan mengurangi keseluruhan penerimaan dengan total biayanya dengan rumus PD sama dengan TR kurang TC, di mana PD adalah pendapatan petani, TR adalah total revenue atau total penerimaan, sedangkan TC itu total cost atau total biaya. Kita masuk pada analisis kelayakan. Caranya adalah dengan menggunakan discounting faktor sebagai berikut. Yang pertama itu net present value atau nilai tunai bersih, merupakan metode menghitung selisih antara manfaat dan penerimaan dan biaya atau pengeluaran. Perhitungan ini diukur dengan nilai uang sekarang dengan kriteria. Yang pertama, bila NPV lebih besar dari 0, maka investasi dinyatakan layak atau feasible. Yang selanjutnya itu bila NPV kurang dari 0, maka investasi dinyatakan tidak layak atau infeasible. Bila NPV sama dengan 0, maka investasi berada pada posisi break even point. Yang kedua itu net benefit cost ratio, merupakan perbandingan antara net benefit yang telah diskon positif dengan net benefit yang telah diskon negatif. Kriteria pengukuran pada analisis net BC adalah jika net BC lebih besar dari 1, maka usaha tersebut layak untuk diusahakan. Jika net BC kurang dari 1, lebih kecil dari 1, maka usaha tersebut tidak layak untuk diusahakan. Jika net BC sama dengan 1, maka usaha tersebut dalam keadaan break even point. 3. Internal rate of return merupakan suatu tingkat bunga yang menunjukkan nilai bersih. Sekarang, NPV sama dengan jumlah seluruh investasi proyek, atau dengan kata lain, tingkat bunga yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Kriteria penilaiannya adalah bila IRR lebih besar dari 1, maka investasi dinyatakan layak. Bila IRR kurang dari 1, maka investasi dinyatakan tidak layak atau non-feasible. Bila IRR sama dengan 1, maka investasi berada pada keadaan break even point. Kita masuk pada skema kerangka penelitian. Yang pertama yaitu usaha tani, kemudian masuk ke tahap produksi, masuk ke tahap penerimaan. Di sini juga digunakan itu biaya produksi, kemudian masuk pada pendapatan. Kemudian kelayakan usaha tani dihitung menggunakan 4 cara itu NPV, net benefit, IRR, PBP. Kemudian masuk pada tahap layak atau tidak layaknya. Masuk pada metode penelitian. Pertama itu metode penentuan lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan pada Kopi Matabulu di Kabupaten Sopeng, itu terletak di Desa Matabulu, Kecamatan Lalabata. Kenapa kemudian alasan memilih penelitian ini adalah karena sesuai tujuan penelitian ini untuk mengetahui kelayakan usaha tani kopi. Dengan pertimbangan usaha ini memiliki kebun kopi milik pribadi. Di waktu penelitian ini dilakukan pada bulan April 2021. Metode penentuan sampel. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel dipilih sesuai data yang dibutuhkan oleh peneliti. Responden dalam penelitian ini yaitu pemilik usaha Kopi Matabulu itu sendiri sebagai key information atau gambaran perusahaan secara umum. Yang ketiga itu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan penelitian ini terdiri dari yang pertama itu wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dari pemilik usaha Kopi Matabulu di Kecamatan Lalabata dengan menggunakan pedoman kuesioner. Selanjutnya observasi. Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung oleh penulis di tempat penelitian, yaitu pada usaha Kopi Matabulu di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng. Yang selanjutnya itu dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk menunjang data yang telah diperoleh di lapangan dengan melakukan pengambilan gambar, pengumpulan data otentik dan sumber langsung maupun dokumen yang terkait dengan penelitian. Kita masuk pada metode analisis data. Yang pertama itu pendapatan usaha tani diperoleh dari menghitung selisih penerimaan dengan biaya yang digunakan. Rumus pendapatan sebagai berikut, yaitu PD sama dengan TR kurang TC, di mana PD adalah pendapatan
TR adalah total penerimaan, sedangkan TC adalah total biaya. Sedangkan biaya produksi usaha tani dihitung dengan rumus berikut, yaitu TC sama dengan FC tambah VC, di mana TC adalah total biaya, VC adalah biaya variabel, sedangkan FC adalah biaya tetap. Penerimaan usaha tani yaitu jumlah produksi usaha kopi mata bulu dikali dengan harga kopi dengan rumus sebagai berikut. TR sama dengan Y kali P, di mana TR adalah total penerimaan, Y adalah total produksi, dan P adalah harga jual kopi. Yang kedua itu untuk menganalisis kelayakan usaha tani kopi secara finansial di daerah penelitian digunakan metode yaitu NPV, Net Benefit Cost, dan IRR. Rumus yang digunakan adalah Net Present Value. Yang pertama itu NPV. NPV adalah nilai sekarang arus kas tahunan setelah pajak dikurangi dengan pengeluaran investasi awal. Proyek dinyatakan layak apabila nilai NPV lebih besar dari 0. Kita masuk pada Net Benefit Cost Ratio. Net Benefit Cost Ratio menunjukkan besarnya tambahan manfaat bersih setiap tambahan Rp1 biaya yang digunakan. Jika nilai BC ratio lebih besar dari 1, maka proyek tersebut layak. Sedangkan BT adalah penerimaan yang diperoleh pada tahun ke T. CT itu biaya yang dikeluarkan pada tahun ke T. I adalah tingkat bunga yang berlaku. N adalah umur usaha tani. Di layar merupakan rumus dari Net Benefit Cost Ratio. Kita masuk pada bagian C, itu internal rate of return atau IRR. IRR adalah tingkat diskonta yang menyamakan nilai sekarang arus bersih masa depan proyek dengan pengeluaran awal proyek. Proyek dinyatakan layak apabila nilai IRR lebih besar dari tingkat bunga yang disyaratkan. Di layar merupakan rumus dari internal rate of return itu sendiri. Kita masuk pada payback period. Payback period adalah waktu yang dibutuhkan agar investasi yang direncanakan dapat dikembalikan atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas. Periode pengembalian jika arus kas per tahun jumlah berbeda. Payback period, rumusnya adalah payback period sama dengan N tambah kali A kurang B bagi C kurang D kali 1 selama satu tahun, di mana N adalah tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutupi investasi mula-mula. A yaitu jumlah investasi mula-mula, B adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N, C adalah rumus kumulatif arus kas pada tahun ke N tambah 1. Rumus periode pengembalian jika arus kas per tahun jumlahnya sama. Payback period sama dengan investasi awal kali arus kas kali selama 1 tahun. Kita masuk pada definisi operasional. Kopi adalah salah satu tanaman hortikultura yang banyak berpotensi di Kabupaten Sopeng. Angka produksi kopi adalah hasil dari kopi yang bernilai ekonomis yang dinyatakan dalam satuan kilogram. TC ada total cost adalah biaya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi dalam usaha tani kopi atau jumlah biaya tetap. VC adalah fixed cost adalah biaya tetap adalah biaya usaha tani kopi yang besar kecilnya tidak memengaruhi oleh produksi yang dihasilkan dinyatakan dalam rupiah. VC adalah variable cost atau biaya variabel adalah biaya usaha tani yang besar kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang dihasilkan dinyatakan dalam rupiah. Penerimaan kopi mata bulu adalah jumlah produksi kopi dikali dengan harga jual kopi yang dinyatakan dalam satuan rupiah. Pendapatan usaha tani kopi adalah selisih dari total penerimaan kopi mata bulu yang diperoleh dari seluruh biaya yang dikeluarkan oleh kopi mata bulu yang dinyatakan dalam satuan rupiah. NPV adalah nilai sekarang arus kas tahunan setelah pajak dikurangi dengan pengeluaran investasi awal. Net BC menunjukkan besar tambahan manfaat bersih setiap tambahan Rp1 biaya yang digunakan. Sedangkan IRR adalah tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang arus bersih masa depan proyek dengan pengeluaran awal proyek. Itulah tadi pemaparan proposal dari saya yang dimana judulnya itu analisis kelayakan usaha pengolahan kopi mata bulu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.